Pencatatan keuangan negara. Akuntansi pemerintah belum banyak terjadi perubahan dan juga perkembangan semenjak kemerdekaan tahun 1945. Berdasarkan sisi historis, produk akuntansi pemerintah Indonesia yang pertama adalah Neraca Kekayaan Negara yang dirilis pada tahun 1948. Dan bentuk akuntabilitas keuangan negara ini menggunakan bahasa Belanda dan juga mata uang Belanda. Perubahan pada akuntansi pemerintah baru terjadi pada tahun 2003 yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan menggantikan akuntansi peninggalan Belanda. Undang-undang yang mengenai keuangan negara tersebut menjadi salah satu pedoman yang cukup penting guna perkembangan dunia akuntansi pemerintah di Indonesia. Undang-undang keuangan negara ini disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara dan juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dari ketiga undang-undang tersebut, tuntutan akan akuntansi pemerintah menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian masyarakat. Sebelum adanya peraturan undang-undang tersebut, pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan pencatatan tunggal atau single entry dengan memakai sistem cash basis. Akuntansi pemerintah pada masa-masa tersebut menyajikan sistem sederhana dan menggunakan buku-buku seperti buku kas umum, buku kas tunai, buku bank, hingga buku pengawasan desa dan juga kredit anggaran serta buku-buku lain. Dasar hukum dari akuntansi pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pada pasal 51 yang terdiri dari 1. Menteri Keuangan menjadi penyelenggara dari akuntansi dengan transaksi keuangan, aset, dan utang serta ekuitas dana. Termasuk di dalamnya adalah pembiayaan dan juga perhitungan di setiap transaksinya. 2. Menteri dan juga pimpinan lembaga yang menjadi pengguna anggaran negara tersebut dan juga penyelenggara akuntansi dari transaksi keuangan, aset, utang, dan juga ekuitas dana yang di dalamnya terdapat pendapatan dan juga belanja yang masuk ke dalam tanggung jawab para pemimpin lembaga tersebut. 3. Akuntansi yang ada di ayat 1 dan juga ayat 2 difungsikan untuk menyusun laporan keuangan dari pemerintah, baik di sektor pusat ataupun daerah, yang berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Keuangan negara. Keuangan negara memiliki pengertian sebagai pengelolaan dan pengurusan keuangan yang mempunyai arti cukup luas, yaitu pengurusan keuangan negara dan juga manajemen keuangan negara. Sementara untuk arti sempit dari keuangan negara, yaitu pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari administrasi keuangan negara dan juga tata usaha negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur tentang keuangan negara,
menyatakan bahwa keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang bisa dinilai dari uang dan juga barang yang menjadi milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ada pendekatan yang dilakukan dalam upaya merumuskan keuangan negara yang terdiri dari beberapa sisi sebagai berikut. 1. Objek. 2. Subjek. 3. Proses. 4. Tujuan. Keuangan negara tersebut meliputi semua kewajiban dan juga hak dari negara yang dinilai dengan uang. Dan perlu dipahami lebih dalam bahwa hak dan kewajiban tersebut apakah bisa dinilai dengan uang atau tidak. Hak negara yang bisa dinilai dengan uang antara lain selain hak, kewajiban negara yang bisa dinilai dengan mata uang terdiri dari kewajiban negara secara umum sebenarnya sudah tertera secara jelas pada teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 pada alinea keempat. Dan sudah banyak ahli tata negara yang mengatakan bahwasannya perincian dalam alinea tersebut adalah tujuan negara guna mensejahterakan warganya. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintah atau SAP yang dahulu berbasis dengan kas, sekarang dirubah menjadi standar yang berbasis akrual. Standar akuntansi ini mencatat pendapatan dan juga belanja serta pembiayaan dengan basis kas. Selain itu, pengakuan akan aset, utang, dan juga ekuitas dana yang menggunakan basis akrual menjadi standar dari akuntansi pemerintah. SAP basis akrual. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui bahwa pendapatan, beban, utang, aset, dan juga ekuitas di dalam pelaporan finansial dengan menggunakan basis akrual, dan mengakui bahwa pendapatan dan belanja serta pembiayaan di pelaporan pelaksanaan anggaran dengan bisnis yang sudah ditetapkan oleh APBN dan APBD. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Pasal 1 Ayat 8. Pengakuan mengenai item yang ada di sektor neraca dalam penerapan berbasis akrual tersusun secara rinci sebagai berikut. 1. Persediaan ketika potensi manfaat ekonomi di masa depan dengan yang didapatkan oleh pemerintah akan diakui jika memiliki nilai dan biaya yang bisa diukur dengan andal. 2. Investasi menjadi sebuah pengeluaran aset dan kas yang diakui jika memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu memiliki manfaat ekonomi dan sosial serta mempunyai potensi masa depan yang cukup cerah dari sebuah investasi yang didapatkan oleh pemerintah. Nilai perolehan dari investasi ini bisa diukur dengan lebih reliable. 3. Aktiva tetap harus diakui sebagai aset tetap dan berwujud jika mempunyai kriteria sebagai berikut,
Keempat, konstruksi dalam pengerjaan bisa diakui sebagai KD jika memiliki unsur sebagai berikut. 5. Kewajiban akan diakui jika pengeluaran dari sumber daya ekonomi tersebut dilakukan guna merampungkan pengeluaran tersebut dan memiliki nilai penyelesaian yang bisa diukur dengan andal.